Gelar Marc Marquez berakhir sebagai alat pencitraan Ducati di MotoGP 2025, Jorge Martin lebih baik. Fabio Quartararo mengomentari keputusan Ducati lebih memilih Marc Marquez dibandingkan Jorge Martin pada MotoGP 2025. MotoGP 2025 akan menjadi musim yang istimewa bagi Ducati lantaran mereka akan memiliki line-up atau susunan pembalap mengerikan. Ya, pada musim depan, pasukan Borgo Panigale menyematkan harapan mereka di pundak dua juara dunia, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Marc Marquez masuk dalam daftar buru Ducati menyusul performanya yang menjanjikan bersama Pramac Racing pada MotoGP 2024. Rider berjuluk Baby Alien itu cukup konsisten bersaing di barisan depan meski menggeber motor Ducati Desmosedici EP versi tahun lalu. Total 4 podium berhasil didapatkan Marquez dari sesi balapan utama, sedangkan dari sprint race dia sudah mencatatkan total 5 podium. Tak hanya itu saja, riwayat sebagai pemegang 6 gelar juara dunia kelas utama juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi Ducati untuk meminangnya. Rider berusia 31 tahun itu mengalahkan Jorge Martin yang bersama Pramac Racing menjadi rival sengit Bagnaia dalam 2 tahun terakhir. Dipilihnya Marquez sebagai rekan setim Bagnaia turut mengundang komentar dari pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Pembalap berjuluk El Diablo tak menampik bahwa Marquez dan Martin merupakan dua nama yang pantas memperebutkan tempat di Ducati. Ada 2 pembalap yang pantas untuk memperebutkan tempat itu, mereka adalah Jorge Martin dan Marc Marquez, kata Quartararo menjelaskan. Lebih lanjut, Quartararo tak sungkan menyebut bahwa sejatinya Martin lebih pantas dibandingkan Marquez untuk berada di sisi Bagnaia. Juara dunia MotoGP musim 2021 tersebut menilai Martin memiliki performa yang patut diperhitungkan dengan pencapaiannya di 2 musim terakhir. Selain itu, Martinator pantas diorbitkan Ducati lantaran dia sudah cukup lama berada di Pramac Racing yang notabene tim satelit mereka. Bisa dibilang, Martin merupakan sosok yang ideal untuk Ducati mengingat dia berada di tim ini dengan merangkak dari garasi tim satelit. Tapi Martin sejatinya sedikit lebih pantas untuk berada di sana karena dia sudah berada di Pramac cukup lama, ucap Marquez. Dan dia adalah pembalap yang seharusnya berada di tim pabrikan lantaran potensinya dan dia adalah yang tercepat musim lalu, tuturnya menambahkan. Di sisi lain, rekan setim Alex Rins itu merasa pabrikan Italia tersebut mau merekrut Marquez lantaran hanya dia yang bisa menaikkan nilai jual tim. Quartararo sepenuhnya memahami bahwa hal ini tidak salah bagi Ducati di mana sebagai sebuah tim mereka perlu mendapatkan pemasukan. Dengan label sebagai 6 kali peraih gelar juara dunia di kelas MotoGP, Marquez tentu memiliki daya tarik bagi sponsor. Untuk citra saya juga mengerti mengapa Ducati meminang Marquez karena dia merupakan juara dunia 6 kali kelas MotoGP, ucap Quartararo. Dan semua tim dan pabrikan ingin menghasilkan uang karena dia di sini, masalah citra mungkin lebih berhasil dengan hadirnya sosok Marquez. Tetapi jika Martin tersedia untuk pilihan, dia layak mendapatkannya, imbuhnya, dilansir bolasport.com dari Motosan. Marc Marquez aji mumpung dengan Ducati hingga berani menantang semua pabrikan motor MotoGP. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, merasa yakin jika dirinya tidak perlu merisaukan lawan-lawannya saat menggeber motor Ducati. Marc Marquez berhasil mendapatkan momen kebangkitannya usai meninggalkan Repsol Honda untuk mengaspal dengan Gresini Racing pada MotoGP 2024 ini. Hingga menuntaskan 9 seri atau masuk paruh musim, rider berjuluk Baby Alien itu sudah menorehkan total 9 podium dengan motor Ducati versi tahun lalu. Ya, jumlah tersebut didapatkan Marquez dengan 5 kali podium dari sesi sprint atau balapan mini dan 4 podium lainnya dari sesi balapan utama. Penampilan menjanjikan yang sebelumnya sudah ditunjukkan Marquez membuat tim pabrikan Ducati meminangnya untuk menjadi rekan Francesco Bagnaia musim depan.
Rider berusia 31 tahun itu menyingkirkan Jorge Martin dari Pramac Racing dalam persaingan merebutkan satu tempat di tim pabrikan Italia tersebut. Selain kemajuan performa yang ditunjukkan, torehan 8 gelar juara dunia yang sudah didapat juga menjadi pertimbangan Ducati untuk merekrutnya. Dalam pengakuannya, Marquez sama sekali tidak menyangka bisa mendapatkan label sebagai rider pabrikan lagi pada musim depan. Pemilik nomor 93 tersebut menyebut sejatinya tim pabrikan Ducati bukanlah target utama dan bisa dibilang merupakan plan C. Tidak, itu adalah opsi C, tetapi itu adalah opsi ketiga. Anda tidak menempatkannya di urutan kedua lagi. Tetapi ya, mengapa tidak, kata Marquez. Lebih lanjut, Marquez juga tak menampik selain Ducati ada pabrikan lain dari benua Eropa yang cukup kompetitif di kelas utama saat ini yaitu KTM dan Aprilia. Kedua pabrikan tersebut merupakan pabrikan yang mampu menguntit kecepatan Ducati yang sudah sama-sama berhasil mengantarkan pembalap mereka meraih kemenangan. Meski tidak sedominan seperti skuad Borgo Panigale, dua pabrikan tersebut dinilai menjadi pabrikan yang pantas untuk dipilih seandainya hengkang dari Gresini Racing. Pada akhirnya ada dua pabrikan lagi, ucap Marquez. Dua brand Eropa, yang bekerja dengan baik dan memiliki metode kerja serta telah membuat kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dan memenangkan balapan. Jadi ya, itu adalah pilihan yang nyata dan layak, tuturnya menambahkan. Dengan masa depan yang sudah pasti bersama pabrikan Ducati pada MotoGP 2025, Marquez merasa tidak takut dengan manuver yang akan dilakukan pabrikan lain. Sebagai tim yang dominan, Ducati tentu menjadi incaran dan motivasi bagi pabrikan lain untuk keras dalam mengembangkan motor mereka. Di sisi lain, Luca Marini kesulitan meraih poin di gelaran MotoGP 2024. Rider Repsol Honda itu baru bisa meraih 1 poin yang didapat dari hibah pelanggaran pebalap lain. MotoGP 2024 sudah menggelar 9 seri hingga saat ini. Paling baru, balapan digelar di sirkuit Sachsenring, Jerman, akhir pekan lalu. Marini finish di urutan ke-16 dalam MotoGP Jerman 2024 alias di luar zona poin. Itu menjadi kegagalan ke-9 adik tiri Valentino Rossi menembus 15 besar, hingga membuatnya tetap 0 poin. Keberuntungan didapat Marini setelah 3 pebalap dikenakan hukuman akibat melanggar aturan tekanan ban minimal. Ketiganya yakni Augusto Fernandez yang finish ke-14, Johan Zarco, P17, dan Stefan Bradl, P18. Semuanya kena penalti after race 16 detik.